Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan untuk minggu ini ya, Big Banks untuk minggu tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024 ya. Jadi saya akan langsung sharekan untuk chartnya untuk opini perbankan minggu ini ya. Um, jadi saya bahas pertama adalah untuk saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Bank Sentral Asia memang dia masih sideways ya. Sideways-nya dia lumayan lebar antara 10.200 sampai kurang lebih all time high sebelumnya di area 10.950. Jadi dia masih testing all time high-nya ya. Berarti bersiap-siap untuk breakout lagi ke depannya. Kalau kita lihat memang laporan keuangan terakhir untuk BBCA pertumbuhan laba bersihnya masih 2 digit ya. Jadi masih bagus untuk BBCA. Nah, apakah masih bisa naik untuk BBCA? Ini area buy on weakness untuk BBCA sudah saya gambarkan ada 3 area. Jadi Anda bisa pilih 10.200, 10.400, atau 10.600. Intinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja karena ini range-nya sekarang 10.600 sampai 11.000. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 10.950 new all time high ya, maka target price berikutnya ya tentu saja nggak langsung ya. Mungkin dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun target price berikutnya di 11.400 sampai 11.800. Jadi untuk BCA ini saya masih positif ya. Jadi masih hold. Kalau kita perhatikan di sini memang ada pola yang agak terbentuk di sini ya, tapi eh, polanya masih belum benar-benar rapi ya. Kalau dia sudah berhasil breakout, maka ini cup ini handle-nya ya. Jadi kalau dia breakout ya kurang lebih targetnya sekitar 11.400 sampai 11.800 ya untuk BBCA ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri kalau kita perhatikan memang masih sideways. Sideways-nya dia di antara range 6.800 sampai dengan 7.400. Itu lumayan lebar ya. Jadi kalau untuk buy Bank Mandiri ini sebenarnya area buy MRS sudah saya gambarkan ada 3, 7.100, 6.800 dan 6.400 sampai 6.500 ya range-nya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Jadi untuk Bank Mandiri ini dia akan testing 7.100. Kalau mau buy, jika dia berhasil breakout ke atas 7.100, kita buy. Target price berikutnya dia akan menguji 7.400 dan 7.700. Ya. Jadi ada 3 area support untuk buy on weakness-nya. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertambah aja, pasang trailing stop atau stop loss. Ya, ini masih cukup menarik untuk Bank Mandiri. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank BNI. Jadi di antara Big Banks ini, BNI ini lumayan menarik ya. Kalau kita perhatikan, memang MA20-nya kalau kita lihat masih mendatar, tapi ini sudah uh, jauh di atasnya ya. Jadi untuk Bank BNI ini kalau mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan sebelumnya 5.200 dan 5.000. Harusnya sudah buy di sini ya, karena ini 5.200 sudah kena tempo hari ya. Tapi kalau misalnya Anda mau buy untuk BNI, kalau mau tunggu buy on weakness ya mungkin di 5.425 ya yang terdekatnya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan ya, nah, sekitar setengah 4 sore ya waktu Indonesia bagian Barat, kita barusan buy kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 5.425 ya. Seperti itu. Kalau misalnya buy on weakness di bawah nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi swing high-nya di sini untuk BBNI 5750. Jika dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 5750, kita boleh buy yang sudah punya average up buka boleh. Maka dia akan menguji swing high yang di sini 5850. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya adalah 6.000 dan 6.200. Ya, kalau sabar menunggu ya mungkin buy on weakness di 5.200 bisa dikasih ya seperti itu ya. Atau kalau enggak, kalau ada trading ya kita buy high higher kalau dia berhasil breakout karena ini potensialnya masih bisa breakout lagi bahkan mungkin bisa mencapai new all time high ya. Ya, mungkin nggak langsung, mungkin sampai um, tahun depan menjelang bagi dividen ya seperti itu ya. Biasanya bullishnya untuk saham perbankan itu sekitar Maret sampai April ya seperti itu ya. Puncaknya kurang lebih seperti itu. Kalau laporan keuangannya masih bagus ya puncaknya sekitar itu. Tapi kalau laporan keuangannya jelek biasanya dia akan turun terus. Mungkin sideways lama barusan naik mungkin nanti kalau ada perbaikan ya seperti itu ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Nah, berikutnya untuk BBRI ini saya bahas paling terakhir sendiri untuk terus terang untuk BBRI saya sudah cut loss ya. Cut lossnya sudah kena 2 kali ya karena kalau kita perhatikan dia gagal dia breakdown ke bawah. Jadi untuk BBRI ini kalau kita perhatikan masih belum buy, ini masih menguji 4680. Nah, untuk yang pegang posisi untuk investasi hati-hati kalau dia gagal bertahan di atasnya 4680 ya maksimum saya sudah pernah gambarkan. Makanya saya gambarkan tebal di sini ya. Kalau dia turun banyak 4680 dia turunnya bisa dalam. Memang sebelumnya dia turun 4680 terus kemudian 1 minggu dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Tapi
Ini kalau sudah terjadi ngomongnya gampang karena sebelumnya di sini dia dari 4680 dia gagal turunnya bisa dalam banget. Ini bahkan dia sampai ke 4090 ya. Jadi kalau kita perhatikan ini BBRI masih bearish ya. MA20 mengarah ke bawah. Kalau kita lihat MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi menambah tekanan untuk bearishnya ya. Apalagi kalau kita lihat asing masih jualan terus entah sampai kapan ya. Nah, kalau saya sih nggak lihat aslinya juga ya. Yang penting yang di sini adalah eh, kita fokusnya ke trennya. MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Terakhir dia testing MA20, dia gagal turun ya. Kemungkinan dia akan masih bisa turun lagi. Ya, seperti itu ya. Kalau mau buy, ini tunggu kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya aja, naik ke atas 4950 atau garis yang sudah saya berikan 4980. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4980, kita buy, breakout ke atas 5100 tambah lagi average up, target price berikutnya adalah 5275, 5450 sampai 5575. Itu untuk BBRI ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BBRI. Berikutnya untuk PNBN. Nah, PNBN ini memang luar biasa kalau kita lihat ya. Memang ada isu akuisisi kalau nggak salah ya, cuma sudah dibantah oleh pihak OJK. Nah, untuk PNBN ini uptrendnya masih bagus ya. Kalau Anda misalnya mau buy on weakness, Anda bisa tunggu kurang lebih mungkin di sekitar area 1805 ya nanti ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, Anda tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Atau Anda tunggu kurang lebih di area sekitar 1665. Jadi ada dua area buy on weakness. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas istilahnya ya. Ya kita barusan buy. Tapi kalau masih belum ya kita jangan buy dulu ya. Ya jadi area buy on weakness saya gambarkan 1665 dan 1805. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih 1805 tiba-tiba dia breakout lagi Pak Sunar untuk minggu yang akan datang 1985 ke atas. Nah, kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, minggu lalu, pekan lalu kan saya ada mengadakan seminar edukasi mengenai Fibonacci extension ya. Jadi kita bisa tarik Fibonacci extensionnya kurang lebih untuk PNBN ini ya. Kalau saya tarik saya tarik dari titik yang di sini ya swing low-nya ya. Gitu. Kemudian di sini dan dia pullback ke bawah ya. Nah, titik extension ini target price-nya kalau kita perhatikan lumayan rapi ya 127,2%. Ini kurang lebih sudah tercapai lah ya. Karena ini di sini sebelumnya di angka 1985. Ini memang angkanya di 1991 ya. Jadi kurang lebih eh, sudah tercapai. Maka setelah breakout lagi ke atas 1985, target price berikutnya untuk PNBN adalah 2175 ya. Berdasarkan Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia masih tetap strong bullish ya kemungkinan nanti bisa sampai 2700 ya. Mungkin di tengah-tengahnya antara 2175 mungkin sekitar areanya 2350-an atau 2340 lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk PNBN. Jadi PNBN ini masih strong uptrend. Kalau mau buy boleh buy high sell higher ketika dia breakout 1985 kita buy atau buy on weakness di area yang saya kotak ini nih ya untuk PNBN. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya tuh BRIS. Jadi BRIS ini masih sideways ya. Tahu dari mana MA20-nya datar. Ini harganya dia masih sideways. Saat ini trading range-nya sekitar 2.800 sampai 3.000 ya. Dia akan menuju 3.000 ya. Memang dia pas di 3.000. Nah, trading range-nya berikutnya setelah 3.000 adalah 3.000 sampai 3.300. Jadi dia masih testing area supportnya 3.000. Uh, jadi trading range-nya 2.700, 3.000, kemudian 3.000, 3.300 ya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan dia akan testing 3.000 kalau dia turun ya dia masuk trading range 2.700 sampai 3.000. Jadi Anda tunggu buy and weakness di bawah aja. Ya, memang sih kalau menurut yang saya kotain itu buy and weakness sudah buy ya di sini ya. Tapi kalau dia gagal turun lagi ya kita pasang stop loss-nya ya. Jual dulu sebagian. Kalau dia turun di bawahnya 2.700 jual dulu semuanya. Karena kalau untuk BRIS ini kalau dia sudah turun di bawahnya 2.700 itu turunnya bisa dalam ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan dia gagal turun di bawahnya 2.700 dia turunnya bisa sampai ini low-nya kalau kita lihat sampai 2090-an ya. Lumayan dalam banget ya seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Memang jangka panjangnya MA200-nya masih mengarah ke atas, masih cukup bagus. Tapi hati-hati kalau sudah mulai turun di bawahnya 2.700 ya. Lebih baik exit dulu. Nanti kalau misalnya dia trennya balik lagi ke atas ya kita barusan buyback ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi untuk opini saham minggu ini untuk saham perbankan nanti ada beberapa video untuk minggu yang akan datang. Seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.